Oke, kita mau koreksi dulu tugas yang sudah dikumpul oleh teman-teman beberapa hari yang lalu. Nah, ini adalah tugas yang dikirim. Nah, diinfokan kembali untuk seluruh peserta bahwa tugas ini jangan lupa langsung dikasih nama di bawahnya. Misalnya ini punya siapa, misalnya punya Atma, ya langsung dikasih aja nama di bawah sini. Jadi langsung tahu ini punya siapa. Nah, terus kemarin tugas kita adalah kita bikin desain. Desain itu bebas ya, boleh Indian, boleh Arabian, dan tentukan elemen apa aja yang ada di desain ini. Nah, jadi ini desain yang sudah kalian berikan. Oke, secara keseluruhan ini gambarnya udah bagus, tapi ini belum dipecah-pecah ya elemen apa aja yang dipakai. Misalnya Mbak, itu ini. Kenapa? yang dikasih elemen-elemen apa, Be? Yang warna pink. Yang warna pink bukan gambar ini ya? Kan, gambarnya yang kayak itu juga, tapi yang warna pink baru dikirimnya. Oke, sebentar. Di WA grup ya? Ya. Oh, yang ini. Oh ya, oke oke, ini udah kelihatan ya. Oke, ini gambarnya udah bagus. Elemen-elemen yang dipakai juga udah kelihatan. Nih, teman-teman udah bisa lihat semua ya. Jadi dari gambar ini dia pakai berapa elemen nih teman kita Selina. Ada 5 elemen yang dipakai bunga, terus ada spiral. Yang kedua ada spiral-spiral, terus ada daun-daun, terus ada hams dan ada garis dan dot yang jadi rantai-rantainya. Oke, ini bagus ya, bagus banget nih gambarnya. Oke, nah kalau bikin tugas tuh kasih nama kayak ini ya, nama dan apa namanya ke sesuai instruksi tugasnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Ini tugas kemarin. Nah, ini ya. Ini tugasnya juga belum ada namanya. Nah, ini nanti kalau bikin tugas cukup satu aja ya yang diminta. Jadi mau pakai yang mana tugasnya? Mbak, itu salah. Salah, jadi bukan yang ini juga ya. Oke, jadi ya nanti pilih ya mau yang di sini aja atau yang ini atau yang ini. Nah, ini satu lagi ya, Kakak kasih tahu kalau misalnya mau pakai yang warna kuning itu jangan di media yang terang juga kayak gini. Ini kan tangannya ini terang. Nah, jangan pakai yang kuning, nggak kelihatan gambarnya. Jadi nanti kalau untuk craft kuning ini pakailah di media-media, misalnya kertas warna biru gelap atau yang pokoknya gelap-gelap warna hitam atau gitu pakai ya. Kalau yang warna lain boleh, misalnya hijau, craft hijau, craft biru. Nah, itu boleh dipakai di media yang terang. Oke, ini kalau bukan kita skip ya. Nah, ini Selina. Selina ini sama ini tadi yang desain ini tadi ya, Selina. Itu yang pas ngikutin Mbak Uli kemarin, Mbak. Pas ngikutin, Mbak bukan Uli tugas ya, bukan, bukan. latihan ini ya berarti ya. Latihan, Mbak. Oke. Nah, ini punya teman kita Reno Suri. Oke, kita koreksi. Ini desainnya udah, dia desain India, salah. Ini desain Indian. Elemen yang dipakai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Oke, boleh. Sip. Oke, ini bagus ya. Nah, jadi tadi menambahkan pertanyaan dari teman kalian yang di grup.
punya Reno juga kalau nggak salah ya, yang bikin desain di tangan sini, tapi nanya itu ketinggian atau enggak. Nah, di sini kalau kita bikin desain, dia harus sinkron sama yang bagian atas ini ya. Nah, ini kan, ini yang bawah. Jadi biasanya kalau atasnya itu segitiga gini, di jari-jarinya juga gini. Nah, jadi nanti ujung ini di sini, ujung ini di sini yang daun. Di sini, di sini. Nah, ini titiknya. Baru di sini titik-titik yang hiasannya. Nah, jadi dia tetap sama. Jadi di sini jaraknya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini itu sama. Biasanya kayak gitu untuk desain jari-jari. Jadi nanti untuk menentukan tinggi gambar kita di jari, bisa kita lihat dulu desain atasnya ini seperti apa. Misalnya desain atasnya itu miring, miring kayak gini. Nah, otomatis yang di jarinya juga kita bisa miringin gini. Nah, jadi ini nanti paling tinggi segini, ini paling tinggi segini, ini paling tinggi segini, ini paling tinggi segini. Ini baru elemen lain yang menghiasi kayak titik-titik itu. Nah, ini misalnya tinggi elemen yang paling atas. Jadi jaraknya sama. Gitu nanti kalau mulai merangkai desain ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini desain yang Arabian. Oke, kita lihat. Oke, bunga-bunganya udah bagus, rantai-rantainya sudah oke. Oke, udah cukup. Kita lihat. Oke, ini udah cukup. Udah cukup bagus ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini punya Sonia. Kita lihat elemen yang dipakai. Hams, oke. Ada spiral, ada kubah dan sudut, ada garis, ada daun, ada bunga kecil-kecil, ada rantai. Nah, ini udah bisa ya. Jadi, dengan hanya bermodal desain elemen-elemen ini, kita bisa bikin desain ini. Nah, desain ini. Tapi kita harus pastikan elemen-elemen ini kita bisa gambarnya dengan sempurna ya. Sempurna agar desain kita nanti menggambar itu bisa sempurna. Karena kalau desain ini dengan gambar yang sempurna itu bisa dihargai 800 ribuan. Bayangin loh, dengan modal kalian bisa gambar ini. Ini 800 ribu tergantung kota ya. Jadi biasanya kalau di Palembang desain-desain kayak gini itu 800 ribu ke atas. Malah ada yang sampai 1 juta bisa pasang yang ini. Kita kalau udah tahu elemennya, kita gambar ininya cepet. Gambar desain-desain ini cepet. Cepet banget. Kelihatan full, tapi cepet. Nah, itu ya tipsnya. Oke, ini bagus ya punya Sonia ya. Nah, oke udah habis. Nanti kalau yang terlambat ngirim tugas masih tetap boleh dikirim, kita koreksinya di lain waktu. Nah, ini materi kita hari ini adalah tentang desain reverse namanya. Desain kita kali ini, salah mana sih? Ini ya, reverse.
Sini aja biar kelihatan. Reverse. Reverse ini artinya terbalik. Terbalik itu dalam artian gambar yang pertama misalnya ya. Di sini ada 1 stroke, 2 negatif. Stroke dan negatif ini sama-sama reverse, sama-sama desain terbalik. Kenapa terbalik? Karena dia lebih menonjolkan area yang eh, yang apa sih namanya? Yang sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin bunga, garis bunganya itu yang di kelihatan misalnya gini. Nah, ini malah sisi belakangnya yang kita lihatkan, yang kita pertegas. Sisi belakangnya. Sama kayak gini. Sama kayak foto, negatif foto. Nah, itulah maksudnya seperti ini. Jadi dia terbalik. Jadi dia lebih lebih kelihatan kalau kita ngelihat negatif foto itu muka kita itu jadi hitam, terus rambut kita jadi putih. Nah, begitu juga desain henna ini. Jadi backgroundnya itu harusnya putih, jadinya hitam, dihitamkan, gitu, dipertegas. Nah, ini jadi desain reverse. Jadi kalau ada yang bilang bikin desain reverse itu ada 2. Entah dia tipe yang stroke seperti yang sebelah kiri, entah dia tipe yang negatif seperti yang di sebelah kanan. Digabungkan juga bisa, karena semua desain itu bisa dimodifikasi, bisa dipadu padan. Nah, untuk bedanya desain stroke dan negatif. Nah, kalian di sini bisa lihat ya. Oke, gambar yang atas sama gambar yang bawah ini sama. Sama-sama bunga, ada paisley, ada daun, dan ada keong. Kita anggaplah itu keong ya. Tapi digambar dengan jenis yang berbeda. Dia sama-sama reverse, sama-sama terbalik, tapi jenisnya beda. Yang atas itu apa? Stroke. Yang bawah sini negatif. Negatif. Jadi yang bawah negatif, yang atas itu stroke. Nah, bedanya adalah kalau misalnya stroke itu dia nggak punya garis tegas yang membatasi desain seperti yang di negatif. Jadi elemen-elemen reverse-nya itu hanya membatasi desainnya saja. Jadi sini. Nah, hanya desain ini aja yang dibatasinya. Jadi dia ngikutin desainnya. Jadi desainnya mau ada daun, dia daun itu yang dihitamkan sama dia. Ngikutin ini. Nah, tapi kalau reverse, tapi kalau negatif, dia ada nih, ada zona yang dimana setelah gambar ada di dalamnya, zona yang kosong kayak gini itu diisi oleh negatif. Nah, dipertebal. Contoh lagi di bagian bawah tadi yang sudah kita lihat. Nah, ini udah ada desain, tapi dia pinggirannya di stroke. Nah, kalau yang sebelah kanan ini sama-sama buletan ya. Kalau yang sebelah kanan dia ada zonanya yang membatasi desain ini agar area-area yang kosong bisa diisi dengan negative space. Nah, ini adalah contohnya. Oke, sekarang kita lihat contoh desain negatif dan stroke.
Ada iklan. Oke, nah ini contoh berikutnya. Ini adalah desain stroke. Jadi desain stroke itu dia kalau kita bisa bikin sesederhana mungkin ya. Dia jarang pakai sulur-sulur yang lepas. Sulur lepas itu misalnya di desain ini tuh nanti ada sulur gini. Nah, gitu. Nah, dia jarang. Kalau desain-desain stroke begini, dia jarang pakai sulur-sulur lepas. Dia sulurnya dibuat keong gini. Nah, yang ada apa namanya? Yang ada ruangnya. Nah, bukan yang batangan. Oke, jadi dia dibikin lebih ruang, bukan batangan. Ini ketiganya sama, hanya beda elemen yang dipakai. Ini adalah stroke. Oke, nah ini juga salah satu contoh desain stroke. Nah, oke, ini menggunakan henna instan, kita bikin desainnya menjadi stroke. Nanti kita belajar ya gimana cara bikin desain stroke ini. Nah, ini desain stroke, tapi di-mix dengan jaring-jaring dan elemen-elemen lain seperti hams dan dot. Jadi desain stroke itu jangan bikin kita mati gaya. Jadi kita bisa modifikasi desainnya berbentuk apapun. Bisa. Ini juga salah satu contoh ya. Dia bisa jadi desain Indian. Ini desain-desain Indian tuh kayak gini nih. Kaku-kaku dan tegas dan berzona-zona gini. Nah, tapi dia pakai elemen stroke. Nah, ini yang paling simple. Elemen stroke yang paling sederhana. Dia bikin mandala, dan ada daun-daun, dan daun-daunnya ini di stroke. Ini salah satu contoh ya. Ini sama juga. Ini juga di mix antara stroke dengan desain henna yang biasa dipakai. Elemen-elemen henna seperti hams, seperti bunga mandala. Ada lagi nggak habis ya. Oke, nah sekarang kita mau bikin contoh desainnya. Nah, yang pertama kita mau bikin desain stroke dulu. Nah, bikin desain stroke ini bunganya dia bunga yang sederhana, sesederhana mungkin. Nah, kita tes ya, kita bikin yang 5. Terus kita bikin paisley. Nah, paisley-nya juga biasanya nyambung antara di sini nih. Nah, ketemu paisley-nya. Nah, biasanya gitu. Kemudian di belakang paisley kita kasih daun-daun. Ujung sini kita kasih buletan. Kemudian kita mau bikin lagi nih bunga selanjutnya di sini. Nimpa aja ya, dia nimpa di daun-daunnya. Terus kita ke kanan bikin paisley lagi, tapi
balik arah. Kita ulang lagi elemen yang sama. Terus terakhir kita mau ke ujung ya. Kita bikin gini aja tinggal. Terus ini buletan. Nah, oke. Ini adalah kita mau bikin desain stroke. Nah, yang pertama setelah jadi desain ini paisley-nya jangan lupa di filler ya. Fillernya boleh bebas. Mau jaring-jaring, mau spiral, boleh. Oke, ini kita desain. Jadi sekarang kita akan mulai menstroke-nya. Cara menstroke-nya adalah kita border dulu nih semuanya. Nah, kita ngikutin. Yang kita border hanya garis paling luarnya aja. Oke, kalau sudah selesai, dari elemen bunga ini ke garis luar ini tinggal kita isi henna. Tapi ingat yang kita isi hanya bagian putihnya aja. Nah ini ya. Kita nggak usah ngikut tebelin sampai ke sini nih, sampai ke sini-sini. Nggak usah kita tebelin juga dalamnya itu dalam di sela-sela bunga. Kita hanya bagian putih-putihnya ini aja. Karena kalau bunga itu kita ikutin, kita tebelin juga garisnya, nanti bunganya akan berjarak jauh dengan kelopak lain. Tinggal kita isi. Ini kenapa lah aku pakai warna hitam ya? Harus tadi warna marun yang cantik. Oke, karena kakak pakai ibis paint, jadi kita cepetin aja ya. Tapi nanti kalau coba di rumah pakai henna. Ini karena pakai ibis paint biar lebih cepat. Oke, nah ini udah kita stroke nih. Sekarang kita lihat nih di bagian dalamnya. Bagian dalam kan masih ada nih. Nih di sela-sela ini. Nah ini kita isi. Ini juga, ini kita isi. Jadi kita jangan stroke yang luarnya aja, tapi di bagian dalamnya kalau kita ngeliat masih ada rongga-rongga, itu tetap kita isi. Nah ini adalah contoh stroke, desain stroke. Nah yang kedua, kita mau bikin desain negatif. Nah, desain negatif dia harus ada zona yang membatasi negatifnya. Kekecilan enggak ya. Misalnya kita tetap pakai elemen yang sama seperti yang di atas ya. Kita pakai bunga. Kekecilan. Kita pakai
paisley, kita pakai daun, dan ada bulatan. Elemen yang kita pakai tetap sama. Kita mulai dari sini. Ini kita gambar. Terus kita bikin paisley-nya. Terus di sini ada daun-daunnya. Ini bulatan. Terus di sini kita mau bikin bunga lagi. Terus di sini paisley-nya. Terus di sini ada bunga lagi. Ini paisley-nya. Iya berapa? Hah? 100 Oke, nah ini udah selesai. Tips untuk desain negatif adalah jangan terlalu banyak ini space yang kosong. Karena kalau space itu terlalu banyak kosong, nanti gambar desainnya itu akan sangat overfull yang warna hitamnya. Kepenuhan. Jadi kita lihat nih sebelah kiri ya. Kalau misalnya dia ada space yang banyak banget sebelah kiri ini, kita bisa bikin keong gini. Bisa bikin buletan. Nah, ini kosong, kita bikin keong juga. Di sini ada buletan gitu ya. Jadi tetap kita isi. Nah, ini ada buletan. Ini agak kosong nih, boleh kita isi keong. Terus misalnya di sini mau diisi daun karena space-nya besar, ini buletan. Terus ini ada buletan lagi. Ini daun lagi. Ini buletan. Nah, boleh pokoknya harus diisi space-space yang kosongnya. Nah, sudah agak penuh dia, baru kita isi dengan negatif. Nah, ingat jangan lupa kita taruh negatifnya itu di sebelah mana-mana aja. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah jadi. Nah, ini jangan lupa kita. Apa sih? Gimana itu? Salah. Nah, ini jangan lupa kita kasih fillernya. Oke, ini adalah contoh desain negatif. Nah, sekarang untuk desain negatif ini sendiri, dia ada tipsnya ya. Jadi dia area hitamnya itu kalau bisa hanya 20%-an aja dibandingkan yang putihnya. Jadi makanya dia harus diisi.
gambar-gambarnya. Nah, di sini kakak akan kasih contoh satu lagi. Misalnya ada 2 zona, ini kita mau bikin desain negatif ya. Nah, ini misalnya ada bunga. Nah, bunga ini misalnya di sini kita bikin paisley lagi. Nah, kita mau bikin daun nih di sebelah sini. Daun, ntar kita bikin gambar yang sama ya, sebelahnya ya. Ini paisley-nya, kurang nempel. Ini paisley-nya. Nah, kita mau bikin daun di samping paisley. Cara yang pertama, tipsnya adalah ini. Daun yang pertama itu ketemu dengan ini, dengan garis yang ini. Kok pecah-pecah ya gambarnya? Tempelin dengan yang kelopak ini, di sini. Nah, gitu. Tempelin. Yang ini nggak nempel, tapi dia sebelahan. Nah, gitu. Oke, nyambung ya. Nah, yang kedua, daun kedua, kita tempelin juga nih ke sini. Misalnya daunnya bentuknya gini, nah, dia nempel gitu. Kalau yang ini sebelahan. Oke. Yang ini dia mau ke atas. Oke. Lewat sini. Yang ini mau ke atas. Oke. Ini juga mau ke atas lagi. Tetap ya. Nah, ini kan garisnya nyambung nih. Mereka berdua nih, yang ini. Nyambung. Satu garis. Kalau yang ini garisnya sebelahan. Double. Oke, terus kita lanjut. Kita mau bikin buletan di atas ini, tapi nah, buletannya tuh nempel. Nah, kalau yang ini buletannya itu nempel, tapi dia ada garis baru. Nah, nyambung ya. Kalau yang ini, garis lingkaran yang ini dengan garis bunga yang ini tuh nyatu. Barengan dia. Nah, tapi kalau yang ini dia sebelahan. Nanti kita lihat nih hasilnya. Oke, sekarang kita akan ulangi gambar lagi yang lain. Nah, ini ya, kita bikin juga bunga. Nah, yang sebelahnya juga, tapi bunganya di sini sebelahan. Kelopak bunganya juga sebelahan. Nah, gini. Terus di sini kita bikin keong. Nah, kalau di sini garis keongnya sendiri. Nah, di sini ada bunga lagi. Di sini ada bunga juga. Di sini ada keong. Di sini juga ada keong. Terus di sini ada buletan yang garisnya menyatu. Di sini ada buletan yang garisnya sebelahan. Nah, terus di sini ada daun lagi. Di sini juga. Di sini ada buletan lagi. Di sini kita mau bikin daun. Di sini bikin daun. Di sini buletan. Oke. Nah, ini kita bikin keong. Yang ini bikin keong juga kecil. Nah, yang ini buletan. Yang ini buletannya menyatu.
Nah, ini juga ada aja space-space kosongnya, kita isi sama bulatan-bulatan ya. Oke, ini ada kosong. Oke, ini desain yang sama nih kanan dan kiri. Hanya bedanya yang sebelah kiri itu banyak garis-garis yang ketemu, yang nempel. Tapi yang ketemu maksudnya itu jadi satu ya. Kalau yang di sebelah kanan itu garis-garisnya hanya menempel aja. Nah, sekarang kita mau kasih negatif space. Nah, sekarang kita mau isi yang sebelah kanan. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Kalau secara sekilas dia sama. Tapi coba kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan. Lihat daun-daun ini. Kok mana sih? Oh iya, 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 iya. Bentar. Nah, daun-daun kok warnanya nggak mau berubah ya? Nah, daun ini lihat. Dengan daun yang ini. Kalau yang ini kayak ada jarak yang jauh antar daunnya. Kalau yang ini daunnya kayak serumpun deket-deketan. Nah, terus bunga yang sebelah sini dia nyatu nih bunganya. Kalau yang ini dia kelopaknya agak jauh-jauhan. Terus elemen tambahan lain seperti bulatan-bulatan ini, ini, dia kan nyambung ya. Kalau yang di sini lihat ada space-nya. Dia kayak berdiri sendiri. Dia kayak di tengah-tengah gitu, nggak nempel. Memang di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, tapi akan lebih baik kalau gambar kita itu dia serumpun gini, saling berdekatan. Nah, jangan sampai dia terpencar-pencar karena garis-garis kita gambar itu apa namanya ketebalan dan dia sebelahan. Jadi kalau misalnya yang ini benar, kalau yang ini tuh paling better lah ya, bukannya paling tapi better. Nah, ini adalah contoh satu lagi tipsnya. Jadi kalau tips yang pertama, usahakan dia 20% hitam-hitamnya. Terus yang kedua, garis-garisnya itu, nah dia tempelin nih. Jangan sebelahan kayak gini. Jadi dia tuh menyatu. Jangan sebelahan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita bikin contoh desainnya di template tangan. Silakan ya kalau mau ada yang ditanyakan tentang desain stroke dan negatif ini. Oh ya, tugasnya bikin kayak gini ya. Ini yang stroke sama yang negatif. Bebas negatif ini boleh strip, boleh buletan, boleh paisley gede yang kalian isi, boleh.
Nah, yang ini struknya bebas juga, elemen yang mau dipakai juga bebas. Terserah mau pakai yang mana aja boleh. Oke, sekarang kita mau kembali lagi ke template tangan. Mana ya template tangan? Oh, ini dia. Oke, tangan yang sebelah kiri kita mau desain stroke, tangan yang sebelah kanan kita mau desain negatif. Untuk desain yang stroke, kita mau coba bikin iya sumbunya ya. Ini desain stroke. Untuk desain yang negatif, kita akan ada di sini sama ada di sini. Oke, itu template-nya. Sekarang kita mulai gambar. Untuk yang stroke, ini kita coba mandala.
Oke, nah ini desainnya udah siap. Sekarang tinggal kita stroke ya. Ini kita matikan dulu garis bantunya. Nah, sekarang kita mau stroke. Stroke itu kita border. Oke, sudah. Nah, ini bisa kita modif ya. Jadi dia biar nggak kaku, kita boleh tambahin desain-desain lain.
Nah, kira-kira gitu ya. Itu yang stroke. Sekarang kita bikin yang negatif. Nah, kalau yang negatif, ingat kita harus punya zonanya dulu. Nah, ini kita zona dulu. Oke, kalau udah ada, kita matikan dulu guideline-nya. Kita mau ngisi zonanya dulu. Nah, zonanya ini bisa kita bikin garis tebal tipis ya. Nah, jadi kita bikin dia tuh garisnya tebal tipis gini supaya desain kita jadi lebih cantik. Oke, sekarang tinggal kita isi elemen-elemen untuk negatifnya. Kalau ada yang praktek, mau tanya-tanya boleh ya. Terus ini kita isi.
dengan salah itu kelopak daun. Kelopak bunga. Oke, itu udah jadi yang atas. Sekarang kita lanjut ke yang bawah. Kita isi manual aja yang ini. Nah, yang bawah kita desainnya samain ya, karena kalau beda-beda nanti terlalu banyak elemen yang dipakai. Jadi bunga yang dipakai juga kita samain. Oke, ini udah selesai desain kita yang negatif. Sekarang kita tinggal iniin aja.
Nah, ini elemen-elemennya kita pakai yang sama, hampir mirip-mirip lah ya. Kalau sama persis enggak, tapi mirip-mirip. Dia ada rantai-rantai itu ada daun-daunnya. Nah, untuk rantai yang ke bawah itu daunnya boleh menghadap ke bawah. Oke, nah ini udah selesai contoh desain yang sebelah kiri ini. Aduh, kenapa suka berubah-berubah ya? Stroke. Kalau yang sebelah kanan negatif. Tentu aja ini kita modifikasi ya. Nah, tugasnya seperti tidak usah ditempel tangan, cukup bikin aja di salah satu di kertas aja deh, di kertas. Nah, untuk bagian negatifnya ini boleh mau buletan, mau strip, mau kotak, mau paisley itu boleh. Yang stroke juga bebas. Elemen apa aja boleh dipakai. Yang penting nanti pas terakhir stroke-nya kelihatan. Jadi di sini stroke-nya yang mendominasi. Desain stroke-nya tuh nggak ada yang sulur-sulur keluar ya. Jadi dianya benar-benar kaku sebenarnya kalau desain itu. Kalau desain stroke itu tuh sebenarnya kaku. Tapi yang bikin dia nggak kaku itu karena bikin elemen-elemennya itu bunga-bunga. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita malam ini sudah selesai materinya yaitu tentang desain reverse. Desain reverse itu ada dua. Yang pertama stroke, yang kedua negatif. Jadi kalau kalian nemu diberi judul desainnya itu negatif atau stroke itu sama-sama desain reverse, yaitu sama-sama desain terbalik. Nah, ini diwarnain lebih bagus. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir malam ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.